Halo semua, pernah kepikiran gak sih kalau ada keluarga yang wafat, gimana caranya harta peninggalan itu nggak malah jadi sumber ribut-ribut? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sistem hukum waris Islam di Indonesia. Ini bukan sekedar aturan bagi-bagi harta loh, tapi sebuah sistem yang dirancang buat menjaga keadilan dan keutuhan keluarga. Ini kan pertanyaan besar buat kita semua ya. Saat orang yang kita sayangi pergi, gimana kita bisa pastiin warisannya dibagi dengan cara yang adil, yang damai, tanpa ada konflik? Jawabannya ada di dalam sebuah sistem yang kita sebut hukum waris. Nah, kalau dalam Islam, jawaban untuk pertanyaan penting tadi namanya ilmu faraid. Anggap aja ini kayak peta jalan yang super detail buat urusan warisan. Ilmu ini nggak cuma nentuin siapa dapat apa dan berapa bagiannya, tapi juga nentuin hal-hal apa aja yang bisa bikin hak waris itu jadi gugur. Ini dia fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Yang bikin menarik, sistem waris Islam di Indonesia itu nggak berdiri di atas satu kaki, tapi ditopang sama dua pilar hukum yang kokoh banget dan saling melengkapi, hukum agama dan hukum negara. Nah, di sini nih letak uniknya. Ada dua dasar hukum yang jalan barengan. Di satu sisi, ada hukum normatif. Ini prinsip-prinsip mutlak yang sumbernya langsung dari Al-Quran dan hadis. Di sisi lain, ada hukum positif, yaitu aturan formal yang diberlakukan oleh negara kita. Keduanya ini bukan saingan, tapi justru kerjasama. Jadi bisa dibilang, prinsip dari langit itu diterjemahkan jadi aturan yang membumi. Yuk, kita mulai dari pilar yang pertama, yang paling dasar, sumber hukum ilahinya. Ini adalah petunjuk abadi yang jadi jantung dari seluruh sistem waris dalam Islam. Sekarang kita coba zoom in sedikit ya. Gimana sih Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ngasih aturan yang super rinci buat mastiin nggak ada satupun hak yang terlewat? Jadi, sumber utamanya itu ya Al-Quran, khususnya di surah An-Nisa. Surah ini luar biasa banget loh, karena isinya itu petunjuk pembagian waris yang detail dan spesifik banget. Ini revolusioner pada zamannya, karena di situ hak-hak perempuan dalam waris juga diangkat dan ditegaskan. Dan coba deh lihat betapa spesifiknya aturan ini. Al-Quran itu bukan cuma ngasih gambaran umum, tapi benar-benar netapin porsi yang jelas buat anak, orang tua, suami, istri, bahkan sampai saudara. Logikanya sebetulnya simpel. Makin dekat hubungan keluarga dan tanggung jawabnya, makin besar haknya. Ini formula keadilan yang dirancang biar ndak ada konflik. Terus peran hadis di mana? Gini, kalau Al-Quran itu ibarat blueprint utamanya, nah, hadis itu kayak buku manual teknisnya. Hadis ngerinciin situasi-situasi yang mungkin belum dijelasin mendetail di Al-Quran, jadi kayak ngasih panduan praktisnya gitu. Nah, ini nih salah satu prinsip kunci dari hadis. Intinya gini, pertama, kasih dulu bagian buat mereka yang jatahnya udah pasti dan disebutin di Al-Quran. Kalau semua udah dibagi dan ternyata masih ada sisa, baru deh sisanya itu dikasih ke kerabat laki-laki terdekat dari garis ayah, yang biasa disebut asabah. Jadi ada urutan prioritasnya, jelas banget. Selain itu, hadis juga ngasih batasan yang fundamental banget, yaitu soal keyakinan. Aturannya simpel dan tegas. Seorang muslim nggak bisa mewarisi dari non-muslim, begitu juga sebaliknya. Ini jadi salah satu pilar utama buat nentuin siapa aja yang berhak jadi ahli waris. Dan yang ini, wah, ini nunjukin sisi etisnya yang kuat banget. Hukum ini negasin kalau kejahatan itu nggak boleh dapat untung. Jadi kalau ada ahli waris yang, amit-amit ya, membunuh si pewaris, hak warisnya langsung gugur. Otomatis, nggak peduli sedekat apapun hubungannya. Keadilan moral di atas segalanya. Oke, beres ya soal dasar hukum agamanya. Sekarang kita geser nih. Gimana ceritanya semua petunjuk tadi turun dan diadopsi jadi bagian dari sistem hukum negara kita, hukum Indonesia? Alurnya tuh ternyata jelas banget loh. Semua berawal dari payung hukum tertinggi kita, UUD 1945, yang ngejamin kebebasan beragama. Dari situ turun ke Undang-Undang Peradilan Agama yang ngasih wewenang khusus ke pengadilan agama. Nah, rujukan praktis di lapangannya itu adalah kompilasi hukum Islam. Nah, sekarang kita fokus ke kitab saktinya para hakim di pengadilan, yaitu Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat KHI. Kalau misalnya ada urusan sengketa waris Islam di Indonesia, buku inilah yang bakal jadi pegangan utama para hakim.
Jadi, si KHI ini ibaratnya kamus atau ya buku rujukan wajib buat hakim. Di dalamnya ada 43 pasal yang khusus ngomongin waris, mulai dari pasal 171 sampai 214. Ini jadi panduan teknis supaya penerapan hukumnya di seluruh Indonesia bisa seragam dan konsisten. Dan di dalam KHI ini ada satu hal yang keren banget. Sebuah inovasi hukum khas Indonesia namanya konsep ahli waris pengganti. Gini, coba bayangin skenario yang sedih. Seorang anak meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya. Dan si anak ini punya anak lagi, alias cucu. Nah, kalau pakai aturan klasik, cucu ini bisa jadi nggak dapat apa-apa. Tapi KHI di sini hadir buat melindungi si cucu. Mereka bisa menggantikan posisi orang tuanya buat nerima warisan. Adil banget kan? Ini adaptasi hukum yang cerdas. Oke, kita udah lihat dari sisi agama, udah lihat juga dari sisi negara. Sekarang saatnya kita tarik benang merahnya. Kesimpulannya apa? Kita punya dua sistem, tapi tujuannya cuma satu. Jadi, poin utamanya adalah hukum normatif yang sumbernya dari agama sama hukum positif yang ditegakkan negara itu bukan saling tabrakan. Justru sebaliknya, mereka ini kerja bareng, harmonis banget. Tujuannya cuma satu, menciptakan sistem pembagian waris yang adil, jelas, dan yang paling penting bisa mencegah keluarga pecah belah gara-gara harta. Nah, ini yang bikin kita mikir ke depan kan. Kita udah lihat gimana prinsip abadi dari Wahyu bisa diadaptasi jadi hukum negara yang dinamis. Contohnya kasus ahli waris pengganti tadi. Itu bukti kalau sistem ini tuh hidup dan bisa berkembang. Pertanyaannya sekarang, dengan tantangan zaman now, kayak soal aset digital, keluarga yang makin beragam, atau konsep keluarga yang berubah, gimana ya caranya hukum waris ini bisa terus berevolusi buat menjamin keadilan? Sesuatu buat kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.